berniat umrah bukan pada mikot, maksudnya melewati daripada mikot. Kita kadang mau kembali, kadang mau berbalik ke mikot, tempat mikot. Maka apa? Maka kita akan kena dam yang disebut dengan damut tertib wat takdir. Nah ini damnya, bagaimana damnya? Nah damnya ini adalah kita menyembelih kambing. Ini damnya. Jadi kalau kita berihram itu minimal, artinya paling paling parah lawan Mekah itu di tempat yang sudah ditentukan. Ibaratnya itu kalau di Madinah, nah itu di Bir Ali. Jangan lewat dari Bir Ali. Kalau sebelum Bir Ali tidak masalah. Nah tapi kalau sudah lewat dari Bir Ali, lalu kita berihram, nah lalu kita kadang mau berbulik, itu kita akan kena denda. Nah disebut dengan damut tertib wa takdir. Nah yaitu apa dendanya? Nah ini disebutkan satun tujzi'u fil udhiyati, satu ekor kambing yang mencukupi di dalam kurban. Yang mencukupi di dalam kurban itu kalau kambingnya kambing domba atau yang sejenisnya cukup yang 1 tahun, atau kurang sedikit kalau sudah tanggal giginya. Kalau kambingnya yang seperti kita yang disebut kambing kacangan, nah maka itu harus yang 2 tahun. Jadi ini yang disembelih. Yang disembelih adalah kambing. Nah kambing sekali lagi sama seperti orang korban atau seperti orang akikah, sama, tidak ada beda, yaitu dengan satu ekor kambing yang kalau jenisnya domba 1 tahun atau kurang sedikit kalau sudah tanggal giginya. Kalau jenisnya kacangan itu adalah 2 tahun. Nah kemudian fa'in ajaza, apabila dia tidak mampu untuk menyembelih kambing karena kan ada duitnya. Nah atau ada duitnya tapi kambing waktu itu ngalih dicari, langka, matian misalnya. Nah maka apa? Soma asyrata ayamin, puasa 10 hari. Salah satan fil haji. Nah 3 hari di dalam manasik haji itu. Maksudnya di dalam dalam tanah haram, ketika masih berada di tanah haram. Kalau bawa umrah ya ketika masih berada di tanah haram waktu umrah itu. Nah wasab'atan idza raja'a ila watanihi, dan 7 harinya itu kan 10 hari nih. 3 hari di tanah haram, 7 harinya apabila sudah kembali kepada kampung halamannya. Nah ini, jadi kalau yang berkenaan dengan umrah itu yang nomor 1 yaitu damut tertib wa takdir, apabila kita mengambil niat umrah bukan di mikot, maksudnya melewati daripada mikot. Kalau sebelum mikot tidak masalah. Nah bahkan mulai Indonesia pun gak ada masalah kan begitu. Nah tapi kalau melewati daripada mikot, naudzubillah, nah maka kita akan kena denda. Ya seperti yang Allah sebutkan tadi, entah menggantal kambing, ya Allah lah. Nah kalau kan ada duitnya, maka kita berpuasa 10 hari di tanah haram dan 3 hari di tanah haram dan 7 hari apabila kembali ke tanah air. Nah ini yang disebut dengan damut tertib wa takdir. Nah kemudian untuk orang yang umrah juga ada kemungkinan kena dam yang berikutnya, yang ketiga ini. Nah kalau yang kedua jarang, kededa lah kesambut pautnya. Ini yang ketiga, yaitu damut takhir wa takdir. Nah yaitu dam, takhir dan takdir. Tapi bisa Jepang juga karena kayak jima yang kalau lah ini di yang kedua ini. Nah cuma jarang lah yang melakukannya. Ibaratnya itu kan umrah ini cuma sebentar, kan seperti itu. Nah jadi kita yang paling prioritas lah, yang sering dilanggar oleh orang. Nah ini diantaranya yang berkenaan dengan dam takhir wa takdir. Arti takhir di sini memilih. Nah memilih artinya boleh aja kita hendak yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3 pilihannya. Nah ini takdir artinya bisa dinilai dengan makanan, atau kalau tidak bisa dengan puasa. Nah intinya seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan
apa-apa saja yang terkena damut takhir wa ta'dil, ini ada 2 pelanggaran. Nah, yang pertama qatlus saidi, membunuh ataupun mencacatkan binatang yang liar yang halal dimakan. Nah, seperti misalnya rusa gurun, nah itu tidak boleh. Atau misalnya kambing sapi gurun misalnya tidak boleh dibunuh, diburu atau dicacatkan. Atau misalnya yang kecil-kecil seperti burung merpati, burung dara dan seterusnya, sampai burung pipit pun tidak dibolehkan kita membunuhnya atau memburunya ataupun mencacatkannya. Nah, kemudian pelanggaran yang kedua adalah qatlus sajar, yaitu memotong ataupun misalnya mencabut atau merusak daripada pohon-pohon liar. Tapi maksud pohon-pohon liar di sini yang bukan untuk sayuran, bukan untuk obat dan lain-lain. Nah, bukan untuk kebutuhan manusia. Nah, dan juga yang jelas tanaman liar di sini bukan tanaman yang di rumah-rumah atau di tanah-tanah orang. Nah, itu adalah tanaman ampun orang. Nah, ketika pohon misalnya tumbuh di tanah orang, maka pohon itu ya ibaratnya kalau bibitnya dibawa oleh angin, itu adalah ampun si pemilik angin. Nah, berbeda kalau bibitnya ampun orang. Nah, maka yang ampun tanah ini kalau keberatan suruh mencabut. Kalau kada ampun mencabut, maka yang ampun tanah berhak mencabut, tapi pohonnya mesti dibulikakan kepada yang ampunnya. Nah, karena itu ampun orang. Sama kayak misalnya ayam masuk ke rumah kita, bukan jadi ampun kita. Ayam masuk ke rumah kita ya ampun orang juga tetap. Nah, jangan sampai kita merasa karena ayam masuk ke rumah kita, ayam itu ampun orang, masuk ke rumah kita lalu jadi ampun kita. Nah, itu lalu kita sembelih misalnya. Nah, itu lalu mengiau ampunnya. Ya kalau lah iba sudah tuntung hanya bepadah. Nah, ini bisa berkelahian, hati-hati. Nah, jadi apapun yang masuk ke tempat kita, kalau itu ada pemiliknya, bukan dibawa oleh angin atau misalnya bukan binatang liar, nah maka itu tetap ampun orang, bukan ampun kita. Nah, beda kalau binatang itu binatang liar. Misalnya kayak kayak rusa misalnya deh. Nah, masuk ke halaman kita. Nah, maka itu kalau rusa itu adalah rusa rusa liar, bukan rusa ternak, bukan kambing ternak. Nah, kalau kambing ternak kan ampun orang. Nah, maka itu rusanya adalah milik kita. Nah, atau misalnya kita berkapal lalu beloncatan iwak ke kapal kita, maka itu adalah milik kita karena iwak kededa ampunnya. Tapi kalau ampun orang, nah termasuk tanaman dan sebagainya, nah tetap itu adalah ampun orang juga. Nah, kalau misalnya kita keberatan, maka kita suruh untuk memotong. Kalau kada akan memotong, maka kita potong sendiri, tapi wajib yang kita potong itu kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau dia yang punya bibitnya, nah maka itu ampun orang. Tapi kalau misalnya bibitnya tidak punya siapa-siapa, dibawa oleh binatang atau dibawa oleh angin, lalu tumbuh di tanah kita, maka itu ampun kita. Nah, itu bukan lagi pembahasannya. Ini adalah binatang tanaman-tanaman liar, maksudnya yang tumbuh di tempat-tempat yang tak bertuan. Nah, intinya seperti itu. Apalagi yang bujur-bujur ditumbuhkan oleh ampunnya, nah kayak pohon bonsai ya kalau lah. Nah, itu jelas adalah sesuatu yang dibolehkan untuk memotongnya. Nah, jadi maksud pohon-pohon ini adalah pohon-pohon liar yang tumbuh di tanah-tanah yang bukan milik siapapun, dan juga yang sifatnya itu bukan obat-obatan atau bukan sayur-sayuran dan lain sebagainya yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, atau yang memudaratkan seperti yang berduri. Kalau yang berduri maka boleh kita potong. Nah, intinya seperti itu. Nah, adapun binatang sekali lagi yang haram dibunuh atau diburu atau dicacatkan itu adalah yang liar dan halal dimakan. Kalau kita bingung ayam ya setiap hari ya kalau lah ayam dipotong di sana, atau bingung kambing setiap hari kambing dipotong, bingung onta setiap hari onta dipotong. Jadi ini yang liar saja. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian apa ibaratnya itu dendanya kalau kita langgar.
Nah ini dilihat artinya anunya dulu, apa namanya, ini binatangnya kayak apa. Nah in kana lahu masalun minan na'ami fayatakayyaru baina salasi hisolin. Nah artinya untuk membunuh binatang nih, apabila binatangnya ini ada kesamaannya daripada binatang ternak, maka memilih antara 3 perkara. Nah yang pertama, yatasaddaqu bimislihi fayadbahuhu. Nah maka ia bersedekah dengan binatang ternak yang serupa atau yang mirip atau yang sama dengannya, makanya wajib menyembelihnya. Fafin na'amati badanatun, misalnya kayak burung onta. Nah yang mirip yang sama itu adalah onta, karena burung onta itu dasar ganal. Nah anunya aja, hintalonya aja kayak kepala. Nah binatang onta itu mungkin lebih tinggi lagi dari binatang onta aja, burung onta lebih tinggi lagi dari lawang itu. Nah jadi itu burung onta. Kalau di wadah kita jarang ada burung onta. Jadi ini burung raksasa, burung yang paling ganal di dunia. Nah amun pian dipatuknya ini hati-hati, bisa bisa kematian namun mematuk di tempat yang berbahaya. Jadi kita mesti berhati-hati. Nah jadi kalau misalnya kita memburu ini burung onta, kan burung onta ini adalah termasuk daripada burung-burung yang halal dimakan. Nah maka kita wajib untuk menyembelih onta. Wajib kita menyembelih onta. Nah ini untuk disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Wa fil himaril wasi baqaratun, dan pada himar yang liar. Nah ini keledai yang liar, nah bukan keledai yang jinak yang biasa dipelihara. Baqaratun itu sesamaannya adalah sapi. Nah jadi kalau ini himar yang liar ini himar yang halal lah. Nah yang haram itu adalah himar yang diingon. Kalau himar yang liar itu adalah termasuk daripada himar yang dihalalkan. Nah maka itu adalah bakarah, yaitu sapi. Nah kemudian kalau rusa bang, wafiz zobiati satun. Kalau rusa sesamaannya adalah kambing. Jadi kalau kita memburu rusa di sana, lalu rusanya mati misalnya, nah maka maka kita wajib menyembelih kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Nah kemudian ada pilihan yang berikutnya, au yashtari biqimatil misli ta'aman wa yatasaddaqu bihi ala fuqara'il harami. Nah ini yang pilihan yang kedua adalah inya membeli dengan itu harga daripada binatang ternak yang semisalnya membeli bahan makanan. Kemudian bahan makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Jadi ibaratnya kalau kita membunuh rusa gurun misalnya, nah membunuh rusa atau kijang, nah maka kan sesamaannya itu adalah kambing domba. Nah lalu kita hendak menyembelih, apa yang kita hendaki? Kita hendak bersedekah aja dengan bahan makanan. Nah kita cek berapa standarnya harga domba pada waktu itu satu ekornya. Kalau misalnya standarnya jeruk orang adalah misalnya berapa, 500 real misal Jepang, 500 real Saudi. Nah maka 500 real Saudi itu cukup untuk berapa mud makanan, berapa mud bahan makanan seperti gandum. Misalnya jeruk orang 500 real itu cukup untuk membeli 300 mud gandum. Nah maka wajib kita membeli 300 mud gandum yang kita sedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau kadang-kadang kayak ini, maka au yasumu bi adadil amdan, puasa dengan bilangan daripada mud-mudnya itu. Misalnya tadi harga kambing karena kita membunuh kijang atau rusa sama dengan misalnya 500 real. 500 real dapat 300 mud. Kita kadang-kadang menukar 300 mud daripada gandum, kita hendak berpuasa saja, maka kita wajib berpuasa 300 hari. Kadang kegampangan. Nah ini lapah benar ya kalau lah. Nah ini nih,
Ini dendanya. Nah kemudian idza lam yakun lahu masalun minan na'ami kal jaradi fayatakayyaru baina khislataini. Nah apabila ada sesamaan daripada binatang ternak seperti bilalang. Nah bilalang ini sedikit benar ya kalau harganya, karena bilalang ini termasuk binatang yang halal dimakan, bahkan jangankan ibaratnya dipotong kepalanya. Nah yang kada pepotongan kepala, yang mati berdahulu sebelum disembelih itu sudah halal. Sama seperti binatang-binatang air, sama seperti ikan, seperti cumi, seperti apalagi ya udang ya Allah lah, atau rajungan dan lain-lain. Sama, kada ada beda antara binatang-binatang air dengan bilalang. Nah tapi orang kita kada sampai ketujuh memakan bilalang. Kalau orang-orang Arab itu banyak yang ketujuh memakan bilalang. Jadi bilalang itu dibelah anunya tengahnya, lalu dikeluarkan kotoran-kotoran di parutnya itu. Nah ini itu hanya disanga. Nah ini, jadi sekalipun sudah jadi bangkai itu hukumnya adalah halal. Nah karena bangkai ini ada dua yang dihalalkan, yaitu yang pertama binatang air, ikan dan sebagainya, dan yang kedua adalah belalang. Nah kalau pak belalang memang kada boleh ya kalau lah, ada halal itu pak belalang. Kalau dahulu ada anunya apa kisah dari apa kisah Melayu lah ya kalau lah. Nah dongeng pak belalang. Nah itu memang ada halal dimakan. Nah jadi ini belalang binatang. Nah kalau misalnya di tanah haram inya itu memburu bilalang dia apa? Nah maka memilih antara dua perkara. Yang pertama at-tasadduqu biqimatihi aman. Nah artinya bersedekah dengan nilainya itu harganya berapa. Yang disedekahkan itu adalah bahan makanan. Jadi jurang nih satu bilalang di sini harganya cuma 1 rial. Nah 1 rial kita tukarakan ke gandum dapat berapa ya kalau lah. Nah maka gandum itu kita sedekahkan kepada fakir miskin. Aw yasumu bi adadil amdad, atau berpuasa dengan jumlah daripada mudnya. Jadi 1 rial misalnya dapat 2 mud, nah maka kita sedekahkan 2 mud. Nah atau kalau kada hendak bersedekah, pilihannya adalah kita puasa, karena 2 mud berarti 2 hari. Nah itu. Nah kemudian kita berpindah ke masalah pohon. Nah fayajibu haddad damu ala man qata'a aw qala'a nabatal haramir rutub. Nah ini sudah jelas saja seperti itu tadi. Nah kemudian fidyatuhu yatakhayyaru baina salasi khisalin. Nah fidyahnya bagaimana? Fidyahnya memilih antara 3 perkara. In kanat sajaratan kabiratan fa alaihi baqarah. Kalau pohon yang kita tebang itu misalnya pohon yang besar, maka wajib menyembelih sapi. Nah, wa in kanat sajaratan sagiratan, nah fa alaihi syah. Adapun seandainya pohonnya itu adalah pohon yang kecil, yaitu yang ukurannya 1/7 dari pohon besar atau lebih sedikit, maka itu wajib menyembelih kambing. Nah jadi tergantung dari pohonnya, apakah yang ganal, apakah yang halus. Kalau yang ganal seekong sapi, kalau yang halus seekong kambing. Sapinya ya yang sapi yang sah dikorbankan, yaitu yang umurnya 2 tahun. Nah kemudian kalau kada hakun menyembelih, awit tasadduqu biqimatiha, yaitu bersedekah dengan nilai daripada itu sapi. Kalau besar pohonnya, kalau kecil nilai daripada itu kambing. Jadi berapa seekong sapi? Nah kalau seekong sapi jururang harganya 2.000 rial. Nah maka kita bersedekah dengan bukan duitnya, tapi 2.000 rial cukup untuk berapa mud? Oh jururang di sana 2.000 rial ini cukup untuk berapa? Untuk misalnya 1.000 mud. Wah 1.000 mud ya Allah. Nah mau kada mau kita tukarakan ke gandum yang jumlahnya 1.000 mud, lalu kita bagikan kepada fakir miskin. Nah yang ketiga awis somu bi adadil amdan. Nah karena dapat 1.000 mud, lalu kita kalau kada hendak juga membayar dengan bahan makanan, membayar dengan puasa, yaitu sejumlah mudnya tadi, yaitu misalnya 1.000, maka 1.000 hari. Ini lucut ya kalau lah 1.000 hari. Wah berapa tahun ini? Setahun 360 kalau bulan Arab. Nah 3 tahunan ya Allah lah. Wah lucut benar. Nah ini adalah merupakan
pendidikan dari Allah Ta'ala langsung. Nah, pendidikan supaya kita menghargai lawan lingkungan di sekitar kita. Nah ini, jangan sembarangan. Imbah bulik dari haji, harus sekalinya jadi penjahat. Nah ini banget ngarannya, ya Allah. Bukan berarti jadi penjahat ini misalnya datang ke rumah-rumah orang, menodongakan parang misalnya, memintai harta benda, bukan. Atau jadi penjahat ini misalnya jadi maling atau jadi copet, bukan. Bisa aja jadi penjahat ini jadi perampas tanah orang. Naudzubillah min dzalik. Jadi imbah bulik dari bahaji, nah sekalinya gawian merampas tanah orang. Nah untuk kepentingan pertambangannya atau kepentingan perkebunannya. Nah maka ini jelas haji yang kada paham lawan maksud daripada manasik haji dan jua pantangan-pantangannya apa-apa saja. Nah itu dia tidak memetik hikmah daripada rangkaian manasik haji beserta pantangan-pantangannya. Nah tidak memahaminya. Nah jadi kalau misalnya halus bang, idza kana syajaratu saghiratan jiddan, halus benar pohonnya. Nah aqalla min subu'il kabirati, artinya lebih kurang daripada sepertujuh yang besar ukurannya itu. Fayatakayyaru baina amrayni atasadduqu bi qimatiha aman awisawmu bi adadil amdad. Nah artinya seperti yang masalah binatang tadi juga. Artinya kalau halus banar, nah dikira-kira itu nilainya berapa? Jadi orang Arab ini pohon halus banar ini cuma sereal kalau dijual. Nah maka kita tukarakan sereal itu dengan apa kita belikan kepada makanan, bahan makanan. Dapat 2 mud misalnya. Kalau kada hakun dengan 2 mud, nah maka kita puasa 2 hari. Nah itu damnya. Kemudian yang terakhir, ini damnya nih, disebut dengan damut takhir wa takdir. Artinya boleh memilih. Adapun ketentuannya sudah dijelaskan oleh syariat. Artinya jangan lebih, jangan kurang. Nah ini ada 9. Yang pertama halqus sya'ri. Nah jadi halqus sya'ri ini maksudnya adalah mencukur atau memotong atau membakar atau menghilangkan daripada rambut atau bulu-bulu. Nah ini karena waktunya para habis, jadi ulun urun terangkan aja langsung. Jadi kalau misalnya kita ini mencabut rambut misalnya nih, atau memotong rambut 1 helai, itu kena denda 1 mud daripada bahan makanan. Karena orang di sana itu makannya gandum, maka kita tukarakan ke gandum. Nah kalau misalnya sesudah itu tidak berapa lama kemudian 1 helai lagi kita cabut atau kita atau kita hilangkan atau kita potong dan seterusnya, nah maka dapat 2 mud. Wajib 2 mud maksudnya. Tidak berapa lama kemudian kita kita potong lagi, maka 3 mud. Tidak berapa lama kemudian 4 mud dan seterusnya. Nah tapi ada penjelasannya. Kalau misalnya 3 mud 3 helai rambut dalam waktu dan tempat yang bersamaan, nah ini kena dam. Jadi 3 mud dalam waktu dan tempat bersamaan. Sekali mencabut langsung 3, maka itu bukan lagi hitungan 3 mud daripada gandum, melainkan hitungannya itu adalah 1 ekor kambing. Kalau 3 helai dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Nah ini kita harus berhati-hati. Nah cuma ada pilihan ini. Nah jadi apa damnya? Damnya yang pertama disebutkan di sini, yatakhayyaru baina salasi fisolin, memilih antara 3 perkara. Yang pertama dzabhu syatin, menyembelih kambing seperti yang disebutkan tadi. Atau kadang-kadang menyembelih saumu salasati ayam, puasa 3 hari. Atau kalau kadang-kadang puasa 3 hari, at-tasadduqu bisalasati asuin bisitati masakina. Nah kullu miskinin nisfu sa'in, artinya bersedekah dengan 3 sok untuk 7 orang fakir miskin. Setiap miskin dapat orang miskin, setiap orang miskin jatahnya setengah sok. Nah itu. Nah jadi kalau misalnya kita memotong rambut misalnya 3 helai sekaligus, nah dalam waktu dan tempat bersamaan, maka memilih antara 3 ini. Bisa menyembelih kambing, atau puasa 3 hari, ataupun
bersedekah kepada 6 fakir miskin, masing-masing dari satu orangnya dapat jatah setengah sok. Nah, setengah sok itu ya ibaratnya itu kalau dalam madzhab kita, madzhab Syafi'i, satu sok itu adalah 2,75. Nah, dibagi 2 berapa itu? 1, sekian berapa kan gitu, nah kilogramnya. Nah, itu untuk satu orang miskin. Nah, kemudian lagi yang kedua adalah qalmuz zufri, artinya memotong kuku atau mencabutnya dan sebagainya. Nah, kalau 1 kuku itu 1 mud, 2 kuku 2 mud, 3 kuku 3 mud, 4 kuku 4 mud, 5 kuku 6 mud dan seterusnya. Tapi kalau 3 kuku sekaligus atau 4 kuku sekaligus atau 6 kuku sekaligus, sama seperti rambut, kalau sekaligus, nah artinya dalam waktu dan tempat bersamaan, maka damnya seperti yang ulun sebutkan tadi. Karena kambing, atau kalau kada hendak kambing ya puasa, karena puasa 3 hari, atau kalau kada hendak jualnya sedekah seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah labsul mukhiti rirojuli wal qafazaini lil mar'ati, artinya memakai pakaian yang mengurung badan untuk laki-laki dan memakai sarung tangan untuk perempuan. Nah, sama seperti yang tadi, 3, salah satu dari 3. Kemudian yang keempat adalah satrul ra'si lirrajuli wal wajhi lil mar'ati, menutup kepala untuk laki-laki dan menutup wajah untuk perempuan. Nah, salah satu dari 3 ini dendanya. Nah, kemudian yang 5 adalah ad-duhnu. Nah, yaitu meminyaki, bukan, tidak mesti harus yang harum. Meminyaki rambut atau meminyaki jenggot misalnya deh. Nah, bulu-bulu dan sebagainya. Nah, maka itu hukumnya terkena dam juga, sekalipun bukan yang harum. Karena sunnah kita meminyaki rambut untuk laki-laki misalnya berhalat-halat hari seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah dengan apa? Yang paling utama adalah minyak zaitun. Kalau kededa dengan minyak rambut yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah atib, artinya berharum-haruman. Nah, dengan misalnya kalau minyak harum ini yang cair dioles. Nah, kalau yang bersemprot ya disemprot. Kalau misalnya yang kayak dupa-dupa itu dibakar. Jadi kalau dupa hanya diikuti kada kena. Tapi kalau dupa dibakar lalu kita surungakan awak kita atau kain kita, maka itu kena. Nah, sama kayak minyak harum, amun diikuti aja kada masalah. Ini maksudnya berharum-haruman dengan cara sesuai dengan cara pemakaiannya. Ibarat minyak harum dioles, ibarat dupa dibakar. Nah, ibarat yang bersemprot itu ya Allah lah, nah disemprot. Nah, kalau cuma sekedar diikuti kada masalah, paham ya Allah lah. Nah, jadi kalau terlanggar maka salah satu dari 3 ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-mubasyaratu bisahwah, yaitu apa? Yaitu bersentuhan kulit dengan kulit, dengan langsung tanpa lapik dengan perempuan yang bukan mahram seperti istri dengan syahwat. Nah, maka itu dapat denda yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wat'u bainat tahallulil awwali wat tahallulil tsani, tapi ini untuk hajinya. Nah, jadi inilah pantangan ihram di dalam umrah. Nah, ini adakah kira-kira pertanyaan, karena sudah landung ya Allah lah. Tadi mulainya pinanya landung juga sembayangan ya Allah. Nah, itu Bang, karena di jalan tadi hujannya lambat panar. Nah, jadi paksain pemantak dulu ya Allah. Silahkan ya. Adzan nih sudah? Oke. Aja santai dulu ya Allah. Asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Adakah mungkin sebutin-butin pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umroh atau naik haji tadi itu ada yang pernah mendengar gitu kan, lebih baik kada perlu naik haji kalau tetangga-tetangga kita kelaparan gitu. Nah maksudnya tuh yang kelaparan tuh wilayahnya sampai di mana gitu nah, itu yang tak gunakan. Nah jadi itu memang apa namanya masalah, ada memang hadis kan begitu nah. Kurang lebih itu kalau redaksinya ulun lupa ingat lah kalau redaksinya. Maksudnya itu tidaklah sempurna iman seseorang yang tidur kan gitu nah pada suatu malam sedangkan tetangganya di sebelah kelaparan. Nah itu memang hadis, dan insya Allah memang hadis itu hadis kalau tidak sahih atau hasan lah. Nah jadi intinya masalah membantu daripada fakir miskin, nah itu ada kewajiban zakat. Nah itu ada kewajiban zakat. Jadi kita wajib menunaikan zakat memang sebelum kita menunaikan haji. Nah kalau kita ada punya harta yang di dalam harta itu terpenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka wajib untuk kita keluarkan. Jadi yang dimaksud di situ adalah kita wajib untuk mengeluarkan zakat untuk supaya keluarga kita, tetangga kita tidak kelaparan. Nah ini, jadi zakat kalau kita punya harta yang memenuhi syarat wajib zakat. Misalnya kita ada misi tabungan 100 juta. Nah lalu 100 juta ini kan ibaratnya masih utuh nih. Dari awal kita menabung sampai genap setahun, misalnya kada berkurang. Atau berkurang sedikit aja. Misalnya berkurangnya 20 juta, masih 80 jutaan misalnya kan. Nah sedangkan di sop emas 85 atau 84 gram, nah itu sekitar 70 jutaan lebih. Nah jadi apakah yang duit 100 juta atau yang kurang sedikit tadi misalnya dipakaikan untuk naik haji? Maka jawabannya tidak. Jawabannya adalah harus kita keluarkan zakatnya. Nah itu maksudnya. Nah jadi yang wajib, sedekah yang wajib itu adalah sedekah daripada zakat. Karena memang sedekah itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Ayat di situ tidak menyebutkan innamas zakatu. Nah, innamas shadaqatu. Nah, tapi para ulama meyakini, ibaratnya bisa dibilang ijma semuanya bahwa yang dimaksud sedekah di situ adalah zakat. Nah, zakat. Jadi zakat itu adalah sedekah. Dan sedekahnya adalah sedekah yang wajib. Nah, adapun yang sunnah itu tidak ada kewajiban atas kita untuk bersedekah dengan sedekah sunnah. Nah tapi untuk menolong orang yang kelaparan itu hukumnya adalah memang wajib untuk menolong orang yang kelaparan kalau tidak ada yang menolong. Nah intinya seperti itu, kalau tidak ada yang menolong. Bahkan orang yang kelaparan itu dibolehkan dia memakan bangkai. Kalau dia tidak memakan bangkai, misalnya dia akan sakratul maut atau akan mengalami kematian, kan seperti itu. Nah jadi masalah berinfak kepada orang yang muktar, orang yang memerlukan itu memang adalah termasuk daripada kewajiban sesama muslim. Nah intinya kan seperti itu. Dan yang paling utama itu adalah kewajiban tersebut itu adalah merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Nah karena suatu pemerintahan itu dibentuk diantaranya adalah untuk mengatasi kesulitan ekonomi daripada kaum muslimin. Nah makanya ketika Sayyidina Rasulullah SAW wafat, para sahabat justru lebih mendahulukan memilih khalifah
memilih pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin daripada menguburkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya menunjuk pemimpin itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena tanpa ada pemimpin maka umat ini akan kacau balau dan tidak ada yang akan mengurus daripada peri kehidupan mereka, kan seperti itu. Nah, jadi yang paling utama masalah orang kelaparan itu, kalau memang kita ada duitnya wajib kita bantu itu. Adapun masalah haji yaitu kalau misalnya kita berlebih daripada apa yang kita hajatkan, nah itu baru kita wajib untuk mengerjakannya. Tapi kalau misalnya tidak berlebih, nah maka tidak ada kewajiban untuk kita berhaji. Jadi ibaratnya berhaji ini kan hanya untuk yang mampu, kan seperti itu. Dan juga berhaji ini sifatnya kondisional, tergantung daripada keadaan. Nah, kalau di tempat kita sekali lagi hampir-hampir bisa dibilang naik haji ini kewajibannya sudah remang-remang. Nah, kenapa remang-remang? Karena itu tadi menunggu berpuluh-puluh tahun. Nah, kecuali yang bujur-bujur berduit, yaitu bisa pakai haji plus. Nah, kalau misalnya yang kada bujur-bujur berduit banyak, nah ini sudah bisa dibilang ibaratnya kewajibannya sudah hampir tidak ada lagi. Karena apa? Karena itu tadi kita akhirnya jadi main spekulasi. Artinya kalau orang mendaftar umur 50 tahun, nah mendaftar OHNH yang biasa, bukan yang plus, haji plus. Nah, kalau OHNH biasa kan diurus oleh Kementerian Agama. Nah, adapun OHNH plus itu diurus oleh travel, diserahkan kepada swasta untuk penyelenggaraannya. Nah, kalau kita misalnya menyetor umur 50, kalau menunggunya itu 30 tahun, nah ini kan sesuatu yang kita ibaratnya tidak bisa mendapatkan kepastian dari siapapun. Tidak ada yang memberi kepastian bahwa kita akan panjang umur. Nah, sesudah 30 tahun itu kita masih ada diberi umur. Pun kalau kita diberi umur tidak ada kepastian apakah kita masih sehat. Jangan-jangan misalnya yang menyetor ini lali. Nah, sudah kena lagi kewajiban. Jangan-jangan yang menyetor ini misalnya pikun, atau jangan-jangan yang menyetor ini stroke dan sebagainya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang untuk masa-masa sekarang, nah bagi yang punya tetangga yang ada mampu, ya kita pikirkanlah tetangga terlebih dahulu, kan seperti itu. Nah, adapun masalah urusan haji, nah itu kalau kita memang bisi duit yang banyak, kan seperti itu, yang bujur-bujur memiliki kemampuan baik secara finansial ataupun secara fisik. Memang kebanyakannya yang naik haji ini, maaf, memang secara hukum fikih masih belum mampu sebenarnya. Secara hukum fikih, misalnya ada yang tukang beca, nah itu gara-gara menabung. Nah, menabung tunggal dikitan sampai berpuluh-puluh tahun, ya kalau lah hajar kawa menyetor OHNH, kan seperti itu. Padahal itu masih belum dianggap dikategorikan wajib. Artinya tidak ada satupun para ulama yang memfatwakan wajib atas setiap kita untuk menabung. Nah, yang seperti itu, nah menabung misalnya tukang beca atau petani menabung setiap hari sekian untuk berhaji, itu tidak ada satupun ulama yang memfatwakan kewajibannya. Yang ada itu para ulama sepakat sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan hadisnya, yang wajib naik haji memang yang benar-benar mampu, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya tetangga yang kelaparan, mau kada mau kita harus menolong. Karena apa? Karena kita ibaratnya bersaudara. Kita adalah merupakan orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala dengan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau ada yang kelaparan, kita harus menolong, wajib membantu. Kada boleh kita membiarkan saudara kita mati kelaparan. Nah, maka itu adalah merupakan tolak ukur daripada keimanan kita, seperti yang disebutkan dalam hadis yang terjemahnya ulun bacakan tadi. Nah, jadi Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita kan ada duit juga untuk membantu orang yang kelaparan, maka kita ya ibaratnya berembuklah dengan tetangga-tetangga. Nah, ini ada orang kelaparan di wadah kita ini kayak apa? Kan gitu. Tapi yang pasti
kewajiban yang paling utama ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah untuk urusan hal yang seperti ini. Ini yang paling utama. Kenapa? Karena bukan cuma dari segi agama, tapi juga dari undang-undang kita, konstitusi kita itu, Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 kalau tidak salah, itu bunyinya anak terlantar dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, anak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya apa? Yang artinya dipelihara itu bila perlu makan diberi makan. Nah, yang garing diobati, kada pakai asuransi dan sebagainya digratiskan, kan seperti itu. Atau misalnya yang perlu rumah, nah maka diusahakan supaya bisa rumah. Nah kan itu supaya jangan guring di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Nah ini memang kewajiban negara. Jadi itu yang dimaksud dengan dipelihara. Nah tapi ada juga yang mengartikan dipelihara ini dibiarkan. Jadi sekira ada orang miskin di negara kita. Nah itu adalah tafsiran dari para koruptor ya kalau lah. Nah ini kada hendak kada orang miskin. Nah diingun orang miskin, memang diingun bujur-bujur. Arti diingun ini supaya tetap ada orang miskin ya kalau lah. Nah naudzubillah. Nah jadi baik itu undang-undang agama kita, agama Islam, ataupun undang-undang negara kita, itu semua menunjukkan, bahkan ibaratnya kan bukan hanya menunjukkan, memang menyatakan, menegaskan bahwasanya seluruh daripada kaum muslimin ini bertanggung jawab atas saudara-saudaranya yang kekurangan, khususnya mereka-mereka yang diberi amanah sebagai para pemimpin. Nah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala tanggung jawab dan juga akan dipintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah kan seperti itu. Nah, paham aja lah. Nah intinya itu tuh. Jadi yang wajib untuk kita keluarkan itu memang zakat. Adapun sedekah sunnah itu tidak wajib. Tapi kalau orang kelaparan, maka kita mau kada mau wajib berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Kalau kada kawa dengan harta, ya dengan kita berunding siapa yang bisa membantu, kan seperti itu. Dan yang paling utama itu adalah kewajiban daripada para pemimpin. Nah ini karena sudah isya ya Allah lah. Nah jadi ulun mohon diri, kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Nah jadi malam Kamis Dudi buka puasa ya Allah lah, sudah tetap sekolah. Jadi perayaan dulu kira-kira. Gitu lah ya. Iyalah sampai imbang buka ya Allah. Nah kan gitu tuh. Nah persejangan karena Kamis Dudi itu malam Kamis Dudi kita buka puasa ya Allah lah. Puasa nisfu. Nah ulang kita ketujuh puasa nisfu ya Allah. Nah jadi ulun aja insya Allah nah, kalau ada garing dan apa ya puasa juga. Nah jadi ibaratnya tuh kalau tetap turunan mau kada bawahi umpan berbuka lampa haji ya Allah lah. Amun ibarat turunan juga tuh nang malam Kamis Dudi mau kada bawahi sebelum sembayangan pembukaan dulu kita ya Allah. Nah tapi ujar Pak Haji ya kita libur dulu untuk sementara. Nah sampai akhir daripada sampai selesai daripada lebaran ya Allah lah, daripada lebaran. Nah karena kita susun blok bahasa. Nah kemudian kalau ada salah dan khilaf, nah sebelum kita memasuki daripada nisfu Sa'ban, nah ulun pribadi memohon maaf dari pihak bertaan, memohon ridho, memohon ampun atas segala kesalahan, baik kata-kata ataupun tingkah laku ataupun segala sesuatu yang tidak berkenan di hati pian. Dan juga ulun sekedar mengingatkan karena kita mendekati daripada malam nisfu Sa'ban, maka sebaiknya kita juga saling memaafkan, saling minta rela, minta ridho satu sama lain. Karena apa? Karena di antara orang-orang yang tertolak doanya, tertolak istighfarnya, dan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah pada malam nisfu Sa'ban, itu adalah orang-orang yang bermusuhan. Nah maka kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan malam nisfu Sa'ban yang akan datang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mendapat pengampunannya, dan juga hamba-hambanya yang diijabah doa dan permohonannya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan pembukuan pada malam nisfu Sa'ban ini adalah pembukuan yang bagus untuk kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beruntung, baik di dunia ataupun di akhirat, hamba-hambanya yang selamat. Nah mulai daripada alam dunia sampai kepada alam barzakh, sampai kepada
padang mahsyar, sampai kepada pengadilan akhirat, sampai kita masuk surga insyaallah. Nah, bersama baginda Rasulullah SAW dan juga bersama orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita, memanjangkan umur kita hingga kita bisa menemui hari raya Idul Fitri pada tahun ini, dan juga mudah-mudahan segala amal ibadah kita menjadi perbendaharaan untuk kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafuna shalih wa ala kunnatin shalih wa ila hadratin nabi sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur waj'alna fi syamad dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabiliha musna biha wa atimma 'alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.